Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore. Saya atas nama Wayan Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 21034080002 dari program studi fisika Fakultas Sains Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban UAS dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu adalah Bapak Wahyu Hidayat SIP MH. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baiklah, melangkah pada soal yang pertama, yaitu Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama bangsa Indonesia sekaligus penggerak perjuangan bangsa Indonesia pada masa kolonialisme. Jelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa. Pancasila memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila dijadikan pedoman untuk menjalani kehidupan bernegara. Pancasila mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, Pancasila memiliki kedudukan tertinggi sebagai dasar hukum dari segala hukum di Indonesia dalam tata hukum pemerintahan Indonesia. Soal nomor 2, yaitu menurut Notonegoro, Pancasila memiliki susunan yang bersifat hierarki dan piramidal. Jelaskan mengenai hal tersebut. Hierarki adalah tingkat, sedangkan piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan bertingkat dari sila-sila Pancasila. Maksudnya adalah sila pertama dan seterusnya. Tiap-tiap sila berikutnya adalah menjadi dasar dari sila-sila sebelumnya. Sila yang pertama, urutan paling atas. Bangsa Indonesia meyakini bahwa segala sesuatu berasal dan akan kembali kepada Tuhan. Sila yang kedua, manusia sebagai subjek pokok negara. Sila yang ketiga, negara adalah akibat adanya manusia yang bersatu sehingga terbentuklah rakyat. Sila keempat, rakyat mengedepankan musyawarah. Sila kelima, negara menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, melangkah pada pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan pendapat Anda mengenai keterkaitan antara sila-sila dalam Pancasila. Nah, keterkaitan antara sila-sila dalam Pancasila yaitu Pancasila, sila-sila dalam sila Pancasila tersebut saling berkaitan satu sama lain. Sila-sila tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Sila-sila tersebut akan selalu berkaitan dan saling mendasari untuk tiap sila berikutnya. Sila pertama mendasari sila kedua. Agama mengajarkan kita untuk selalu menghormati sesama manusia. Nah, sila kedua mendasari sila ketiga, yaitu sebelum menciptakan persatuan, kita harus belajar menghargai orang lain. Kemudian sila ketiga mendasari sila keempat. Setelah terciptanya persatuan, kita dapat melakukan musyawarah. Tentunya dalam musyawarah itu kita harus menghargai pendapat satu sama lain, tidak ingin menang sendiri. Dan sila keempat mendasari sila kelima. Baiklah, melangkah pada pertanyaan nomor 4, yaitu menurut Anda apa yang membuat Pancasila dapat diterima di tengah banyaknya keberagaman atau perbedaan yang ada di Indonesia? Yang membuat Pancasila dapat diterima dengan mudah di begitu banyak keberagaman dan perbedaan di Indonesia adalah Pancasila menjadi alat pemersatu keberagaman di Indonesia seperti keberagaman suku, ras, keturunan, budaya. Di dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang sangat penting yang dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengatur segala tindakan dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara menjadi perekat persatuan bangsa yang tidak dapat diganggu-gugat.
Baiklah, melangkah ke pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan makna-makna masing-masing sila dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa bermakna, sebagai warga negara kita harus selalu meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Kita harus selalu beribadah dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bermakna, kita harus selalu menghargai dan menghormati orang lain. Tidak boleh membeda-bedakan antar individu, dan kita harus memandang derajat manusia itu sama. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus selalu mengedepankan persatuan, kesatuan, dan juga mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita harus selalu menghargai pendapat orang lain. Kita harus selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai suatu keputusan. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu seluruh rakyat Indonesia hendaknya mendapat perlakuan adil dalam segala bidang. Untuk pertanyaan nomor 6, yaitu sebutkan dan jelaskan 2 contoh pengamalan setiap sila dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, contohnya yaitu tidak memaksakan suatu agama terhadap orang lain. Maksudnya, kita tidak dibenarkan untuk memaksa, dalam bahasa kasarnya yaitu menyeret orang lain untuk bergabung atau memeluk agama kita sendiri. Yang kedua yaitu mengembangkan jiwa toleransi. Nah, mengembangkan jiwa toleransi. Seperti sekarang di negara kita banyak sekali berbagai macam suku, ada 5 agama yang ada di Indonesia. Kita harus selalu menghargai setiap agama tersebut dengan cara tidak mengganggu kenyamanan beribadah setiap agama tersebut. Kita harus selalu menghargai budaya dari masing-masing agama tersebut. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu contohnya berteman dengan siapa saja. Berteman dengan siapa saja, kita dituntut tidak membeda-bedakan orang lain, tidak membeda-bedakan teman kita sendiri. Misalnya ada teman kita yang berbeda dengan kita, misalnya seperti warna kulit, seperti itu. Jadi kita harus selalu menghargai, selalu merangkul dan mengajak teman kita untuk bergabung bersama kita tanpa mengucilkan, tanpa memandang perbedaan tersebut. Tidak melecehkan seseorang. Kita dilarang untuk menyerang, melakukan pelecehan, mengintimidasi seseorang, karena itu semua adalah contoh perbuatan yang sangat bertentangan dengan Pancasila. Sila ketiga, persatuan Indonesia, contohnya yaitu cinta pada produk dalam negeri atau produk lokal. Kita harus selalu mengembangkan dan selalu menumbuhkan sikap nasionalisme kepada negara kita sendiri dengan cara memakai produk-produk dalam negeri dan juga menyaring, menggunakan secara bijak produk-produk yang berdatangan dari luar negeri. Menghargai perbedaan, yaitu dengan cara salah satunya adalah kita menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan teman yang berbeda suku bangsa dengan kita. Hal itu untuk menghargai dan menghormati suku lain, karena jika kita menggunakan bahasa daerah kita dalam berkomunikasi dengan orang tersebut, maka orang tersebut akan merasa tersinggung dan merasa bahwa kita sedang bercerita tentang dirinya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, contohnya yaitu kita tidak boleh merasa paling benar. Dalam hal ini, pada saat penyampaian pendapat, kita harus menghargai pendapat-pendapat dari orang lain tanpa mencela dan merasa paling benar. Kemudian, ikut serta dalam pemilu.
ikut serta dalam pemilu. Bagi warga negara yang sudah berumur 17 tahun atau yang sudah memiliki KTP, diwajibkan untuk ikut serta dalam pemilu. Melangkah ke pertanyaan nomor 7, jelaskan pendapat Anda mengenai pentingnya merawat nilai-nilai persatuan di Indonesia. Nah, sebagai generasi muda, kita harus sadar akan pentingnya merawat nilai-nilai persatuan di Indonesia karena semakin hari semakin banyak masuknya budaya-budaya asing yang memasuki Indonesia maupun produk-produk luar negeri. Berbagai perselisihan, fitnah terjadi hanya karena mengejar kepentingan pribadi dan golongan sehingga seringkali jiwa nasionalisme dari generasi muda pun luntur. Kian memudar, maka dari itu sebagai generasi muda kita harus selalu merawat persatuan di negara kita. Pertanyaan nomor 8. Menurut pandangan Anda, apa kaitan antara pembangunan di suatu negara dengan ideologi yang dianut negaranya? Nah, kaitannya yaitu sebelum itu ideologi adalah sebuah ide atau gagasan yang menjadi pedoman dan cita-cita hidup. Pembangunan suatu negara berpedoman akan selalu berpatokan pada ideologi, seperti ideologi di negara kita yaitu Pancasila. Segala sesuatu di Indonesia akan selalu berpatokan pada Pancasila. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan pandangan Anda mengenai kiat-kiat yang perlu dilakukan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa. Nah, kiat-kiat yang dapat kita tempuh dalam membumikan nilai-nilai Pancasila yaitu salah satunya sekarang ini kita mengikuti program Mahasiswa Merdeka. Dengan mengikuti program Kampus Merdeka tersebut, kita dapat menumbuhkan karakter Pancasila di dalam diri dan di kalangan mahasiswa. Misalnya saat ini ada program pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, dengan pertukaran mahasiswa merdeka tersebut, mahasiswa dapat memiliki jangkauan yang lebih luas di berbagai kota maupun negara, serta membawanya dalam ekosistem pendidikan yang baru dan yang baik untuk mengembangkan budaya toleransi, hidup berdampingan, dan berkreasi bersama untuk menjawab tantangan global masa kini. Nah, itulah tadi jawaban yang dapat saya paparkan pada sore hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.